Hey Warkuy, kembali lagi dengan channel ini. Nah, kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita film dari film Train to Busan. Film ini telah rilis pada tanggal 13 Mei pada tahun 2006. Di dalam film ini menceritakan tentang Soko dan putrinya yang berulang tahun ingin pergi ke Busan dengan menggunakan kereta untuk menemui istrinya. Namun perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk karena mereka diserang oleh para zombie. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke intronya. Oke, tunggu. Sebelum masuk ke intronya, saya mau bilang kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi, buat kalian yang tidak keberatan, silakan lanjut video ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pintu masuk tol yang telah diblokade karena terjadinya sebuah kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik dari daerah Jingyang. Para petugas berkata bahwa itu hanya kebocoran kecil, jadi masyarakat sipil tidak perlu takut. Daerah yang terkena wabah biologis telah dikarantina oleh pemerintah dan Menteri Kesehatan agar wabah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Setiap kendaraan yang lewat akan disemprot dengan cairan khusus. Tak lama setelah itu, terdapat mobil pickup yang masuk ke daerah Jingyang dan secara tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Supir itu pun turun untuk mengecek hewan yang ditabraknya. Tahu kalau rusa itu sudah tewas, akhirnya supir itu langsung pergi dari sana. Tak lama setelah itu, tiba-tiba rusa tersebut bangun dengan mata yang sudah berubah menjadi putih. Kemudian scene berganti kepada seseorang pekerja kantoran yang bernama Soku. Sifat egoisnya tersebut membuat sang istri muak dan lelah, dan ia memilih untuk pisah rumah dengan Soku. Kini, Soku tinggal bersama ibunya dan anaknya yang bernama Suan. Dirinya selalu saya sibuk dengan pekerjaannya, sehingga hal tersebut membuat dirinya jarang menghabiskan waktu bersama anaknya. Hubungan Soku dengan anaknya sendiri bisa dibilang tidak dekat. Kemudian, Suan meminta Soku mengantarnya ke rumah ibunya di Busan karena besok bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dirinya sangat-sangat ingin merayakan hari ulang tahunnya bersama ayah dan ibunya. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke Busan dengan menggunakan kereta KTX 1001 di stasiun Seoul. Di saat semua sudah berada di kereta, tiba-tiba saja seorang wanita dengan gerakan aneh masuk ke dalam kereta tersebut dan langsung bersembunyi ke dalam salah satu kamar mandi. Orang ini telah terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Di saat Suan sedang duduk santai, dirinya melihat salah satu karyawan stasiun kereta telah diserang dengan cara yang aneh. Dia pun ingin memberitahu kepada Suko, tapi Suko sedang tertidur. Karena Suan mau ke kamar mandi, dia pun segera pergi ke toilet tanpa memberitahu ayahnya. Saat Suan ke toilet, petugas kereta api menemukan penumpang gelap, seorang tunawisma yang sedang bersembunyi di toilet. Tunawisma ini kita sebut saja sebagai Tony. Tony terus bergumam bahwa semua orang akan mati. Karena toilet itu dijadikan tempat sembunyi oleh Tony, Suan pun mencari toilet yang lain. Saat ia menemukan toilet yang lain, lagi-lagi toilet itu dijaga oleh pria yang bernama Sangwa yang sedang menunggu istrinya yang bernama Song Kyung. Pada akhirnya, Suan mencari toilet yang lumayan jauh dari tempat duduknya. Sementara itu, Soku menyadari bahwa Suan tidak ada di sampingnya. Tidak lama setelah itu, Soku ditelepon oleh salah satu karyawannya yang berkata bahwa telah terjadi penyerangan aneh di sekitar Seoul. Terlihat di TV menyiarkan bahwa penyerangan besar-besaran membuat semua warga panik. Di lain sisi, wanita yang telah terinfeksi telah berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang berada di kereta. Semua orang pun panik, berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saat itu, Soku sedang mencari putrinya di setiap toilet. Setelah itu, dia melihat dengan kepalanya sendiri bahwa zombie sedang menyerang manusia yang ada di depannya. Suan yang ternyata di belakang ayahnya langsung memanggil ayahnya untuk segera pergi dari gerbong ini.
setelah mereka pergi ke gerbong yang aman, terjadi sedikit cekcok antara Salwa dan Sokwo. Karena sebelumnya, Sokwo dengan sengaja menutup pintu gerbong di saat Salwa dan Songkyung mau masuk ke gerbong yang aman. Hal itu dilakukan oleh Sokwo karena dia diprovokator oleh penumpang lainnya. Setelah kejadian yang mengerikan itu, semua orang bingung dengan makhluk apa yang mereka hadapi. Tak lama setelah itu, Sokwo mendapatkan telepon dari ibunya, yang ternyata ibunya telah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Kemudian, masinis mengumumkan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun Conan, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi, salah satu penumpang yang bernama Yongsuk tetap ingin berhenti di stasiun Conan. Seluruh media sekarang menyoroti pandemi zombie telah menyebar ke seluruh wilayah Korea Selatan. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon. Tak lama setelah itu, Sokwo menelpon temannya yang bernama Letnan Min untuk menanyakan apakah stasiun Daejeon masih aman. Letnan Min menjawab setelah sampai di sana mereka akan dikarantina. Karena Sokwo ini membawa Suan, ia meminta tolong kepadanya, mengamankan mereka berdua dan menjanjikan sebuah imbalan kepadanya. Letnan Min menerima tawaran tersebut dan menyuruh Sokwo untuk menunggu di bagian timur stasiun. Setelah sampai di stasiun, Yongsuk yang merupakan kepala dari ekspres menemui masinis, memberitahu bahwa kota Daejeon telah dikarantina. Yongsuk pun memberitahu ke mereka untuk pergi ke Busan karena rutenya belum ditutup. Tetapi masinis ingin menyelamatkan orang-orang yang masih di stasiun terlebih dahulu. Di sisi lain, penumpang yang turun dari kereta, mereka pun langsung ke dalam stasiun untuk segera diamankan. Tetapi mereka melihat seluruh tentara yang menjaga telah berubah menjadi zombie. Keadaan pun menjadi tambah parah dan kacau balau. Putrinya hampir saja kegigit zombie. Untung saja di sana ada Sangwo yang berhasil menyelamatkannya, dan Songkyung membawa Suan kembali ke kereta. Sedangkan Sakwa dan Sokwo berpisah dari yang lainnya karena mereka berusaha menutup pintu agar zombie tidak mengikuti mereka. Ini terlihat Sokwo dan Yonggu yang berusaha untuk masuk ke kereta yang berjalan. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil masuk ke gerbong nomor 9. Mereka bertiga pun mencoba menghubungi orang terdekat mereka. Yongguk yang mencoba menelpon pacarnya yang bernama Jinhae, ternyata Jinhae berada di gerbong nomor 15 bersama penumpang lainnya. Semua pun mencoba menghubungi Songkyung untuk mencari tahu posisinya. Ternyata Songkyung berada di dalam gerbong nomor 13 yang berisi banyak zombie yang sama dengan Suan, Nenek Inggil, dan Tony. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga berencana menerobos gerbong yang berisi zombie untuk menyelamatkan mereka yang ada di gerbong 13. Dengan bersusah payah, pada akhirnya mereka berhasil sampai pada gerbong 13. Di sini mereka berencana agar melewati satu gerbong lagi untuk sampai ke gerbong 15. Di mana tempat tersebut merupakan tempat penumpang yang masih selamat. Lalu, Yongguk memberitahu Jingye bahwa dirinya dengan orang yang selamat lainnya akan pergi ke gerbong 15. Jinhae pun senang, dan dia segera memberitahu semua penumpang yang ada di gerbong 15. Lalu, ada salah satu penumpang bernama Yongsuk menolak untuk memasukkan para gerbong lain, karena ia pikir mungkin saja mereka sudah terinfeksi oleh virus zombie. Para penumpang pun mendukung perkataan dari Yongsuk. Sementara itu, mereka semua dari gerbong 13 berusaha melewati gerbong yang penuh zombie. Sokwo pun mulai menyadari para zombie tidak bisa melihat mangsanya di dalam kegelapan. Mereka hanya menggunakan indera pendengaran. Sokwo pun memancing mereka untuk menjauh dengan melemparkan sebuah tas. Tapi sialnya, Tony secara tidak sengaja menginjak kaleng, sehingga para zombie menyadari keberadaan mereka semua. Ketika sudah sampai di gerbong 14, ternyata pintu menuju gerbong 15 dengan sengaja dikunci oleh Yongsuk dan para penumpang lainnya agar mereka tidak dapat masuk. Di sini,
orang-orang yang berada di gerbong 15 dengan tega dan tidak ada sama sekali rasa kemanusiaan. Sedangkan Sakwa dan Sokwo berusaha untuk menahan para zombie agar mereka tidak masuk. Akibat dari ulah orang yang ada di gerbong 15, Yonggu pun berusaha payah untuk memecahkan pintu kaca yang menghalanginya. Singkat cerita saja, akhirnya mereka dapat masuk ke gerbong 15, walaupun harus kehilangan 2 orang, yaitu nenek yang bernama Inggil dan si pemberani yang bernama Sangwa. Di detik-detik akhir hayatnya, Sangwa dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk menghalau para zombie agar tidak menyerang mereka. Song Kyung yang melihat pengorbanan suaminya hanya bisa menangis. Ketika mereka sudah berhasil masuk di gerbong 15, Sokwo tidak segan-segan memukul Yongsuk karena dirinya tahu orang inilah yang menghasut para penumpang. Para penumpang di gerbong 15 meminta mereka pergi ke gerbong depan karena penumpang lain takut jika mereka terinfeksi. Setelah mereka pergi ke gerbong depan, para penumpang di gerbong 15 lalu mengikat pintu dengan menggunakan kain, yang tujuannya agar Sukwo dan yang lain tidak bisa membuka pintu. Ketika para penumpang sibuk untuk mengikat pintu dengan menggunakan kain, tanpa mereka sadari, Nenek Jonggil membuka pintu gerbong yang di dalamnya penuh dengan zombie. Seketika, para zombie langsung menghabisi para penumpang lainnya. Kini, hanya tersisa Yongsuk dan salah satu seorang konektor yang berdiam diri di kamar mandi. Alasan Jonggil membuka pintu gerbong yang berisi zombie karena dirinya merasa bersalah karena nggak bisa melindungi kakaknya sendiri, yaitu Inggil. Selain itu, Jonggil juga geram dengan orang-orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan yang mengakibatkan kakaknya mati. Itulah alasan mengapa Jonggil membuka pintu yang terhubung dengan banyaknya zombie. Sementara itu, mereka yang berada di gerbong depan hanya bisa menyaksikan karma yang menimpa penumpang yang berada di gerbong 15. Kemudian, Sukwo menerima telepon dari karyawannya yang bernama Kim. Kim memberi informasi bahwa semua peristiwa yang menimpa kota Seoul itu terjadi akibat proyek yang dijalankan Sokwo, yaitu YT Boyotek, yang mengalami kebocoran. Kim dan Sokwo merasa bersalah karena proyek mereka yang menimbulkan kekacauan dan kematian banyak orang. Tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi terhambat di stasiun Daegu. Masinis memberi pengumuman untuk segera keluar dari kereta dan pergi menggunakan kereta baru. Mereka pun segera keluar menuju jalur kiri. Di saat mereka mencari kereta lain, tiba-tiba saja terjadi kecelakaan kereta yang membuat Jonggu dan Jihe berpisah dengan yang lainnya. Kemudian, Yonggu dan Jihe mencoba mencari jalan lain untuk mencari Soku dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja Yongsuk datang dan langsung mendorong Jihe ke arah zombie, sehingga hal tersebut membuat Jihe menjadi terinfeksi. Yonggu pun kaget dan mencoba menolong Jihe, namun semuanya sudah terlambat. Jihe sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Yonggu. Setelah Yongsuk menyelakai Jihe dan Yonggu, dia pun segera menuju ke kereta yang baru. Saat ia hampir sampai ke kereta, tiba-tiba saja ia terjatuh dan zombie mulai datang ke arahnya. Masinis kereta yang mengetahui Yongsuk dalam bahaya mencoba untuk membantunya. Tapi lagi-lagi Yongsuk dengan sengaja mengorbankan masinis agar dirinya selamat dari kejaran zombie. Sementara itu, Sokwu, Suwan, Songkyong, dan Tony hampir tertimpa kereta yang penuh dengan zombie. Lalu Sokwu melihat sedikit celah kecil yang bisa mereka lalui untuk pergi dari kereta yang hampir jatuh. Tetapi para zombie yang kelaparan berhasil memecahkan kaca kereta. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, si Tony rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Menyadari bahwa para zombie akan mengejar mereka, akhirnya mereka berusaha keras untuk sampai ke kereta. Singkat cerita saja, akhirnya mereka berhasil naik ke kereta. Tetapi di dalam kereta ternyata Yongsuk telah berubah menjadi setengah zombie karena dirinya terkena gigitan. Sukwo pun bertarung dengannya. Tetapi di tengah pertarungan itu, Sokwo tidak sengaja terkena gigitannya yang mengakibatkan dirinya terinfeksi. Sebelum berubah menjadi zombie, dirinya langsung memberitahu Song Kyung tentang tuas rem dan menyuruhnya untuk menarik tuas itu ketika mereka sudah sampai di kota Busan. Suan yang melihat ayahnya yang sudah terkena infeksi merasa bersedih dan meminta ayahnya untuk tetap di sini. Namun, untuk menyelamatkan putrinya, Sukwo pun mengucapkan kata-kata perpisahan dan langsung menjatuhkan dirinya ke dari kereta.
Kini hanya tersisa berdua, Song Kyung dan Suan, yang akan melanjutkan perjalanannya ke Busan. Mereka berhenti di sebuah terowongan yang gelap dan berjalan menuju arah perbatasan Busan. Awalnya, para tentara mengira mereka adalah zombie. Untung saja Suan menyanyi untuk menghormati kematian ayahnya dan orang-orang yang sudah berkorban untuk mereka berdua. Akhirnya, para tentara menyadari bahwa mereka adalah manusia dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan cerita pun selesai. Nah, gimana filmnya? Seru nggak? Oke, makasih kawan-kawan yang udah support terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video berikutnya.